Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denzel. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proses pembelajaran saya selama di kelas 11. Untuk memulainya, pertama kita akan melihat timeline kegiatan kita di kelas 11. Jadi di awal semester, kita ada proyek yang namanya Ikigai. Jadi, apa sih Ikigai itu? Ikigai ini adalah sebuah metode dari Jepang yang dapat membantu kita untuk mencari kesenangan dan juga arti kehidupan bagi kita. Nah, dari sini saya banyak belajar mengenai caranya bisa lebih produktif, lalu caranya kita bisa membuat keputusan yang matang, dan juga cara menyusun target atau goal kita untuk kedepannya. Lalu di proyek kedua ada kelas koperasi. Jadi kelas koperasi ini dibagi tiga karena ada tiga narasumber, yaitu Pak Basuki, Bu Hera, dan juga Pak V. Dari ketiga kelas ini saya belajar mengenai dasar-dasar koperasi, lalu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya juga mendapat kenalan baru dan juga belajar mengenai pemahaman baru mengenai koperasi tersebut. Lalu ada proyek berikutnya adalah proyek mandiri. Nah, di proyek mandiri ini saya sendiri mengambil proyek untuk caranya membaca not piano, partitur piano. Nah, di sini saya belajar untuk tidak menyerah dan juga saya belajar untuk keluar dari zona nyaman dan juga tidak malas-malasan. Karena itu hal yang penting untuk proyek-proyek berikutnya. Nah, lalu ada proyek berikutnya adalah kelas 1 SKS. Nah, di kelas 1 SKS ini di sini aku bisa mendapat kesempatan untuk mendalami hobi aku, yaitu tentang perkopian. Dan selain mendalaminya, saya juga bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada teman-teman dan juga kakak di kelas 11 ini. Nah, di sini aku belajar untuk caranya berkomunikasi atau menyampaikan apa yang kita minati, lalu juga caranya kita bisa mengekspresikan diri melalui proyek ini. Lalu ada proyek berikutnya adalah warungsmipa.id. Jadi di proyek ini kita mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan tim SMIPA dan kita mendapat tugas untuk membuat video tutorial mengenai cara memakai warungsmipa.id ini. Nah, di sini saya belajar untuk caranya bisa mengisi voice over, lalu caranya mengedit video, dan juga dibantu untuk belajar berkoordinasi dengan orang luar, kerjasama, dan juga planning yang lebih matang. Lalu ada proyek terakhir, yaitu proyek Nyenek. Di proyek Nyenek ini saya secara pribadi belajar untuk kerjasama karena di kelas 11 ini kita hanya punya 5 teman, dan untuk kerjasama ini cukup butuh kekuatan yang lebih atau ekstra karena lebih sulit ya. Lalu caranya berbisnis dan juga menerapkan koperasi yang telah kita pelajari. Dan tentunya kita juga belajar untuk caranya membuat keripik kentang dan juga stik ubi. Lalu komunitas apa aja yang saya ikuti selama di kelas 11, karena KPB ini kan community based learning. Nah, selama pandemi ini memang cukup sulit untuk saya untuk join beberapa komunitas, dan yang saya cari ini adalah komunitas berbasis online. Jadi yang menurut saya paling mudah adalah menggunakan sosial media yang bernama Reddit. Jadi di Reddit ini kita bisa bertemu atau berbincang-bincang dengan orang mengenai hobi yang sama. Contohnya seperti saya, hobinya tentang perkopian. Nah, di situ saya bisa bertemu dengan ahli-ahli kopi atau pencinta kopi dan membagikan pengalamannya, tips-tipsnya seperti komunitas pada umumnya. Lalu selain itu apa saja keterampilan yang saya dapatkan dari proyek-proyek tersebut? Di proyek mandiri saya belajar untuk membaca partitur yang pertama tadi, dan saya belajar untuk keluar dari zona nyaman karena ini menurut saya cukup penting ke depannya untuk proyek-proyek selanjutnya. Dan selama ini saya hanya mengandalkan kemampuan saya untuk mengikuti guru saat les tanpa bisa membaca not balok. Jadi ini bisa dibilang
sebuah big step buat aku sendiri. Lalu ada kelas 1 SKS. Di sini kelas ini membantu aku lebih menekuni minat aku sendiri dan juga cara mengajarkannya dan menyampaikannya ke orang-orang. Di proyek Nyenek ini aku belajar banyak tentang caranya kerjasama kelompok, pencatatan yang lebih jelas, dan juga caranya berinteraksi dengan orang-orang di luar. Lalu dinamika saya selama di kelas. Jadi selama di kelas 11 ini aku selalu berusaha sebisa-bisanya untuk fast respon, karena selama pandemi ini kita belajar online. Jadi saya sebisa-bisanya untuk fast respon di grup karena kegiatan online tadi. Lalu di satu sisi aku juga bisa lebih berani untuk mengambil keputusan dan juga bisa membantu kelompok. Tapi memang karena ada pengaruhnya dari kelas ini, jadi kelas online ini jadi mempengaruhi dinamika saya di dalam kelas. Lalu pemenuhan tugas. Nah, di tugas aku di kelas 11 ini kebanyakan berkaitan dengan visual seperti video, desain poster dan lain-lainnya. Dan moto aku sendiri itu adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi aku sendiri ingin segera menyelesaikan tugas secepat mungkin, semaksimal mungkin, dan juga selesaikan tugas hingga benar-benar tuntas. Jadi menurut aku itu cukup penting, dan aku juga ingin orang lain agar melakukan hal yang sama terhadap diri aku. Lalu jurnal harian. Di tahun pelajaran ini aku sendiri sangat kesulitan untuk menjaga konsistensi mengisi jurnal harian. Aku sendiri memang tidak suka dengan menulis jurnal harian ini. Aku lebih suka mendokumentasikan kegiatan tersebut agar kita bisa ingat di saat mendatang. Ya, jadi memang ini yang perlu dibenahi di kelas berikutnya untuk lebih konsistensi menulis jurnal harian. Ya. Dan pembelajaran apa yang paling berkesan menurut saya selama di kelas 11? Menurut saya yang pertama itu ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak bisa semaunya, karena pada akhirnya di dunia luar itu tidak seenak yang di dalam KPB. Jadi saya belajar untuk saya tahu bahwa tidak bisa segalanya yang kita mau harus kita dapatkan, dan kita harus beradaptasi dan berjuang untuk mendapatkannya. Lalu pembelajaran yang kedua adalah memanfaatkan waktu. Di masa pandemi seperti ini memang mudah sekali terdistraksi oleh kegiatan di luar sekolah. Jadi kita harus bisa benar-benar memanfaatkan waktu yang ada di dalam kelas itu. Dan yang ketiga adalah kerjasama. Karena kelompok kita hanya ada 5 orang, ini memang tidak mudah bagi kita. Maka kita diperlukan kerjasama yang bagus agar kelompok ini bisa solid, bisa bekerja sama dengan baik dan menghasilkan hal yang terbaik bagi kelasnya. Selanjutnya, apa planning saya untuk kelas 12 di semester berikutnya. Nah, ada 6 sikap atau karakter yang ingin saya benahi untuk kelas 12 nanti. Yang pertama ini adalah mengatur jadwal. Karena menurut saya mengatur jadwal itu sangat penting di kelas 12, karena tentunya mungkin jadwalnya akan lebih padat nanti. Lalu yang kedua adalah berani mengutarakan pendapat. Saya harus lebih berani mengutarakan pendapat di kelas dan juga mungkin di luar sekolah juga ya. Dan yang ketiga adalah lebih serius di jurnal harian, karena yang tadi saya bilang jurnal harian saya di kelas 11 ini memang kurang bagus atau bisa dibilang tidak bagus sama sekali. Jadi saya harus benahi ini di kelas 12. Dan yang keempat adalah tidak malas-malasan, karena selama pandemi ini bisa dibilang mudah sekali untuk lebih malas, untuk tergoda untuk lebih tidur daripada mengerjakan tugas. Jadi saya ingin di kelas 12 ini bisa kebalikannya, saya bisa lebih semangat. Lalu yang kelima adalah punya goal yang jelas, karena setelah kelas 12 saya harus memilih
step berikutnya. Jadi saya harus punya goal yang jelas. Lalu yang keenam adalah tidak buang-buang waktu, karena waktu itu berharga. Di kelas 12 ini hanya punya 1 tahun, dan itu pun kita memiliki jadwal yang padat, jadi kita tidak bisa buang-buang waktu di kelas 12 nanti. Lalu selain sikat, apa saja proyek yang ingin saya garap di kelas 12? Saya sangat berharap di kelas 12 nanti akan ada proyek yang mungkin berbau bisnis, food technology, marketing, dan juga teamwork. Karena menurut saya ini cukup penting untuk diri saya secara pribadi, dan saya berharap proyek ini bisa membantu saya untuk kedepannya. Ya, mungkin sekian presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya?